Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita bisa berjumpa kembali. Saya percaya saudara dalam keadaan baik, sehat, diberkati Tuhan senantiasa. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita bagaimana menjadi domba yang cerdik. Kemarin kita sudah belajar 3 hal yang menjadi kunci domba yang cerdik. Bagaimana kita menjadi cerdik seperti ular di dalam kecerdikan. Tetapi kecerdikan itu harus diimbangi dengan ketulusan. Ketulusan. Bahwa saya melakukan ini semua adalah bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya melakukan semua ini adalah untuk kehormatan bagi nama Tuhan. Keagungan nama Tuhan, sehingga itu tidak akan melahirkan kesombongan. Dan kita tahu bahwa kesombongan adalah awal kehancuran. Iblis cerdik, tapi kecerdikannya membuat dia menjadi sombong, karena dia tidak imbangi kecerdikannya dengan ketulusan. Dia melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan takhta, kehormatan. Bahkan sama Yesus saja dia katakan, kalau engkau sembah aku maka semua itu akan kuberikan. Dia bahkan menjadi lupa diri. Banyak orang yang menjadi lupa diri ketika Tuhan mulai memberkati hidupnya. Bahkan kita tahu sang raja yang terkenal, yang sangat penuh hikmat yang bernama Salomo. Bagaimana dia meminta hikmat daripada Tuhan, dan Tuhan memberikan hikmat kepada dia. Dan kekayaan-kekayaan yang dia miliki menjadikan dia menjadi sombong. Bahkan dia akhirnya meninggalkan jalan Tuhan. Dia hidup di dalam perzinahan. Hidup dengan 300 istri dan 700 orang gundik. Jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Dan masuk ke dalam dosa-dosa penyembahan berhala. Itu sebabnya ada keseimbangan. Firman Tuhan katakan, hendaklah engkau cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Dan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Dikatakan di sini, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Saya ulangi lagi, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Loh, ini bukan saya yang mengatakan, firman Tuhan yang mengatakan, Bapak Ibu. Anak-anak dunia ini lebih cerdik daripada anak-anak terang. Itu sebabnya supaya kita menjadi cerdik, pelajaran ini Tuhan berikan kepada kita untuk kita belajar sehingga kita menjadi domba yang cerdik. Bagaimana saya menjadi cerdik? Firman Tuhan katakan di dalam pasal 16 ayat yang keempat, bahwa ada masalah dengan orang tersebut. Ayat 4 dikatakan, aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Dia tahu dia telah berbuat kesalahan, dan dia tahu dia akan dipecat oleh bosnya, oleh tuannya. Sehingga bagaimana dengan hidupnya, dia bisa kehilangan segala-galanya. Itu sebabnya dia merencanakan sesuatu supaya kalau dia dipecat oleh tuannya, oleh bosnya, ada yang menampung dia di dalam rumahnya. Apa yang dia lakukan? Dari ayat 5 sampai ayat yang ke-7 kita bisa membaca. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah utangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat utangmu. Duduklah dan buat surat utang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua,
Dan berapakah utangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat utangmu. Buatlah surat utang lain 80 pikul. Lalu Tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, apa yang dilakukannya kepada sesamanya menimbulkan belas kasih dari sesamanya kepadanya. Apa yang dia lakukan kepada sesamanya menimbulkan kasih, menimbulkan penghormatan, menimbulkan penghargaan daripada sesamanya. Walaupun di satu pihak dia mendapatkan ketidakhormatan daripada tuannya. Dia tidak mendapatkan penghormatan, penghargaan daripada tuannya. Bahkan tuannya ingin memecat dia. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia menjaga hubungan dengan sesamanya. Dia menjaga hubungan dengan sesamanya. Dan itulah yang dikatakan firman Tuhan, bahwa dia sangat cerdik. Sangat cerdik. Dan bahkan firman Tuhan katakan anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Apa yang terjadi di sini Bapak Ibu? Firman Tuhan mengajarkan tentang bagaimana kita menjadi cerdik, bagaimana kita menjadi domba yang cerdik. Kita perlu belajar dari anak-anak dunia ini, dari orang yang tadi diceritakan oleh kebenaran firman Tuhan, tentang bagaimana dia mendapatkan kasih, perhatian daripada sesamanya. Tentu saja sebelum dia mendapatkan kasih dan perhatian dari sesamanya, dia terlebih dahulu melakukan sesuatu bagi sesamanya. Kita tidak mungkin mendapatkan kasih, penghormatan, penghargaan dari sesama kita kalau kita belum melakukan sesuatu bagi mereka. Tentulah kita perlu melakukan sesuatu bagi mereka, barulah kita mendapatkan kasih dan perhatian mereka. Itu sebabnya Yesus katakan bahwa dalam keseluruhan firman Tuhan, dua perintah inilah merupakan perintah yang utama. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, pikiranmu, kekuatanmu, segenap hatimu. Dan hukum yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Apa yang dilakukan di dalam cerita firman Tuhan ini, bagaimana dia menunjukkan kasih kepada sesamanya. Bagaimana dia membangun hubungan dengan sesamanya. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon. Ikatlah persahabatan dengan menggunakan uang. Mamon itu berbicara mengenai uang. Kita bukan disuruh bersahabat dengan uang, tapi kita disuruh mengikat persahabatan dengan uang. Kita tahu bagaimana uang bisa membuat orang mabuk kepayang. Kita bisa beli seseorang dengan uang kita. Kita bisa membuat seorang itu tunduk kepada kita dengan uang kita. Kita tahu bagaimana berkuasanya uang kita. Sampai ada lagu-lagu rock, saudara, yang dinyanyikan oleh Ahmad Albar, yang berkata uang bisa bikin orang mabuk kepayang. Uang bisa bikin orang kehilangan arah. Begitulah kekuatan uang, dahsyatnya uang. Dan firman Tuhan katakan, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon itu. Penting sekali bagi kita untuk bisa memahami ini. Saya ceritakan beberapa pengalaman saya. Beberapa hari yang lalu saya bawa Pastor Salomon jalan-jalan untuk ngopi di sebuah kedai kopi, saudara. Dan ketika kami sedang mencari tempat parkir, tiba-tiba Pastor Salomon berkata, kenapa itu tukang parkir itu begitu sibuk mengatur kamu, mencarikan tempat untuk kamu?
Saya katakan, saya mengikat persahabatan dengan dia dengan uang. Artinya apa? Ketika saya bayar parkir, saya selalu melebihkan uang parkir saya. Yang harusnya saya bayar cuma Rp3.000, tapi saya selalu lebihkan Rp2.000. Saya kasih Rp5.000. Sehingga saya tidak perlu capek-capek lagi mencari tempat parkir. Bahkan mereka bertanya, "Pak, kok Bapak nggak kasih tahu Bapak akan datang pagi ini?" Karena biasanya di tempat kami ngopi, kalau pagi itu penuh orang parkir mobil. Sulit mendapatkan tempat parkir. Tetapi ketika setiap kali saya mau sampai ke tempat itu, saya tiba, mereka dari jauh saja melihat mobil saya, langsung mereka sudah sibuk untuk mempersiapkan parkir bagi saya. Saya mengikat persahabatan dengan mereka, dengan mamon, dengan uang. Dan kemudian ada lagi pengalaman-pengalaman saya dengan teman-teman. Bahkan teman-teman itu ada yang beda agama, beda kepercayaan. Mereka adalah orang-orang yang radikal di dalam kepercayaan mereka. Tetapi ketika mereka mendengar ada masalah dengan saya, mereka siap menjadi pembela bagi saya. Ada beberapa kasus yang terjadi di mana pada waktu itu ada orang yang menyerempet mobil saya. Tapi justru bukannya dia yang mengalah, dia malah mau memukul saya dan menuduh saya yang salah. Dan kemudian karena itu sudah malam, dia menahan SIM saya. Dan kami berjanji besoknya akan jumpa. Dan sebelum saya jumpa, saya duduk ngopi bersama mereka. Dan kemudian mereka tanya, "Mau kemana, Pak?" "Oh, saya ada urusan begini." "Oh, saya ikut, Pak." "Ayo, saya ikut dengan Bapak." Lalu saya berpikir, kok orang-orang ini, orang yang gak seagama dengan saya, orang yang bukan ada hubungan keluarga dengan saya, suku yang berbeda, tapi mereka siap untuk maju bagi saya. Ada apa? Kemudian Roh Kudus mengingatkan saya bahwa saya hanya melakukan hal-hal yang kecil. Sesekali saya membayar uang minuman mereka. Sesekali, padahal hanya sesekali, saudara. Tetapi itulah yang firman Tuhan katakan, ikatlah persahabatan dengan mamon. Ikatlah persahabatan dengan mamon. Mamon itu besar sekali pengaruhnya, saudara. Bahkan Yesus membandingkan dirinya dengan mamon. Karena banyak orang yang meninggalkan Yesus hanya karena mamon, hanya karena uang. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, jadilah cerdik seperti anak-anak dunia ini. Mereka tahu bagaimana menjadi cerdik, saudara. Anak-anak Tuhan harus tahu bagaimana menjadi cerdik. Mengikat persahabatan dengan mamon di antara sesama anak-anak Tuhan. Membangun hubungan persekutuan dengan sesama anak-anak Tuhan. Saling mendukung satu dengan yang lain di antara sesama anak-anak Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, kasih menutupi banyak pelanggaran. Di dalam kitab Galatia, kalau kita baca Galatia pasal yang ke-6, bagaimana engkau harus hidup, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Mulai dari ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Gampang sekali bagi kita untuk menghakimi orang yang jatuh di dalam dosa. Tetapi firman Tuhan mengatakan bagaimana sikap kita dengan orang yang jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu, jangan merasa kita adalah manusia Superman. Kita tidak pernah jatuh, kita tidak mungkin akan jatuh. Kita tidak mungkin melakukan pelanggaran. Kita harus sadar, kita harus tahu bahwa kita manusia lemah. Suatu hari kita mungkin akan mengalami kejatuhan, kelemahan. Itu sebabnya ketika engkau melihat saudaramu sedang lemah,
saudaramu jatuh di dalam dosa, jangan kau langsung menghakimi dan tidak mau bergaul dengan dia. Tetapi engkau belajarlah daripada orang-orang dunia yang firman Tuhan katakan lebih cerdik. Bagaimana mereka bisa mengajak orang tersebut, kawan mereka itu, untuk minum kopi. Kadang-kadang mereka melupakan masalah mereka, seperti tidak dianggap masalah mereka, dan memulihkan hubungan itu dengan membangun persahabatan dengan orang-orang tersebut. Itulah yang bisa engkau lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kalau engkau tahu ada jemaat-jemaat yang sudah lama tidak datang ke gereja, dan kau tahu ada masalah apa, engkau bisa ajak mereka untuk sarapan pagi bersama atau makan bersama. Engkau bisa undang ke rumahmu, menyiapkan kopi yang terbaik untuk membangun persahabatan. Itulah tandanya domba yang cerdik. Di dalam ayat 2 dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ketika engkau tahu ada saudaramu sesama anak Tuhan yang butuh pertolongan, domba yang cerdik tahu bagaimana menolong sesamanya. Dia tahu saudaranya itu belum makan. Dia bukan suruhnya berkata, ya kita berdoa ya supaya Tuhan memberkati kamu. Tapi justru dia pergi membelikan nasi bungkus. Atau mungkin dia memberikan modal. Atau mungkin dia memberikan satu kesempatan. Walaupun kita tahu ada orang-orang tertentu yang memang sifatnya pemalas. Sudah dibuat segala cara untuk menolong, tapi dia udah terlanjur menjadi orang yang gampang hanya minta bantuan. Bukan itu yang saya maksudkan di sini. Tetapi kita senantiasa memberikan kesempatan kepada orang-orang yang merupakan kawan anak-anak Tuhan di dalam Kristus. Ayat 4, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ayat 6, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Bagaimana engkau membangun persahabatan dengan pemimpin-pemimpin rohanimu? Dengan guru-guru yang mengajar engkau. Mamon, uang, adalah alat yang terbaik untuk engkau membangun hubungan dengan mereka. Kenapa Tuhan menyuruh engkau memberikan persembahan? Kenapa Tuhan menyuruh engkau memberikan persepuluhan? Saudara harus tahu bahwa gembala, pendeta saudara juga manusia biasa. Sama seperti manusia-manusia yang lain, mereka juga membutuhkan uang. Dan kau bisa mengikat persahabatan dengan mereka dengan menggunakan uang. Itu sebabnya kita sering melihat kenapa seorang pendeta lebih dekat kepada orang kaya. Dan kita sering katakan, wah kalau orang kaya cepat sekali. Tetapi mereka mengetahui bagaimana membangun hubungan persahabatan. Karena firman Tuhan yang mengajari. Itu sebabnya kita perlu menjadi domba yang cerdik. Ikatlah persahabatan dengan Mamon. Jujur, kalau saya tanya kepada saudara, ketika ada seseorang yang memberikan engkau duit, kira-kira engkau bakal mengingat orang itu atau tidak? Ketika ada seseorang yang memberikan pertolongan kepadamu, kira-kira engkau akan mendoakan orang tersebut atau tidak? Tentu saudara akan mengingat mereka. Tentu saudara akan mendoakan mereka. Tuhan berkati. Oh, aku berucap syukur Tuhan untuk mereka. Bahkan mungkin kau sambil meneteskan air mata dan bersyukur dan mendoakan orang-orang itu. Saudara lihat, ketika engkau belajar mengikat persahabatan dengan Mamon, orang yang menerima Mamon, uang daripadamu, apakah mereka enggak akan mengingat engkau, mendoakan engkau?
dan sebanyak-banyaknya orang berdoa untuk engkau, maka keadaanmu akan lebih baik dan lebih baik. Haleluya. Belajar Bapak Ibu, jadilah domba yang cerdik. Firman Tuhan katakan, barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur di dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Bagaimana engkau membangun persahabatan dengan Tuhan? Juga enggak lepas dari mamon, dengan persembahan-persembahan yang kau berikan. Kita melihat ada dua peristiwa, baik itu di dalam Lukas pasal 7 tentang perwira Romawi, dan di dalam Kisah Rasul pasal 10 tentang Cornelius, bagaimana Tuhan berkata bahwa persembahanmu telah naik ke atas. Tuhan mengingat akan sedekahmu, Tuhan mengingat tentang persembahan yang kau berikan. Bapak Ibu, apakah Tuhan butuh duit? Di surga nggak perlu duit. Tetapi Tuhan mau ajari engkau supaya engkau tahu menjadi domba yang cerdik, mengikat persahabatan dengan mamon. Ikatlah persahabatanmu dengan Tuhan, dengan semua yang kau kembalikan kepada Dia. Ayat 9 pasal Galatia 6, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, mungkin saat ini waktu itu belum tiba, tapi kalau waktu itu tiba, kita akan menuai kalau engkau tidak menjadi lemah. Masalahnya kadang-kadang kita berhenti menabur karena kita pikir, sudahlah, sudah capek-capek aku melakukan ini, aku buat ini, aku melakukan pelayanan ini, pelayanan itu. Tapi apa yang ku dapat? Saudara perlu memahami, panen jagung 3 bulan. Panen durian mungkin butuh 2 tahun, 3 tahun. Kalau pohonnya pohon cangkok. Tapi kalau pohonnya pohon alam besar yang harus tumbuh dari bawah, mungkin perlu waktu 10 tahun. Segala sesuatu ada waktunya. Makanya jangan salah menabur benih. Engkau perlu tahu benih apa yang kau tabur dan benih apa yang cepat menuai. Kau perlu pahami dan kau perlu belajar kebenaran firman Tuhan untuk menjadi domba yang cerdik. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Selagi masih ada waktu, belajar untuk menjadi domba yang cerdik. Mari tidak kita jemu-jemu berbuat baik, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kita belajar seperti orang-orang dunia yang tahu berbuat baik kepada sesamanya. Dan sesama kita adalah orang-orang yang percaya kepada nama Yesus. Mari berbuat baik untuk mereka semua. Kiranya saudara menjadi domba yang cerdik. Engkau aman di tengah-tengah serigala. Dan hidupmu aman di dalam tangan Tuhan. Bersama dengan saudara-saudaramu sesama anak Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bagaimana menjadi domba yang cerdik. Tolong setiap anak-anak-Mu untuk menjadi domba yang cerdik. Dalam segala keterbatasan kami Tuhan, kiranya Engkau menolong kami. Engkau menyertai setiap jalan kami. Jadikan kami menjadi domba-domba yang cerdik. Sehingga sekalipun kami di tengah-tengah serigala, kami tidak menjadi santapan bagi serigala. Bahkan ketika kami ada di tengah sesama anak-anak Tuhan, kami akan dipermuliakan. Kami akan dihormati, kami akan dihargai. Karena Tuhan telah mengajarkan kami untuk menjadi domba yang cerdik. Dan biarlah Tuhan memberikan hati yang tulus kepada kami. Sehingga semua yang kami dapatkan, upah daripada apa yang kami tabur, tidak menjadikan kami sombong, tapi menjadikan kami tetap rendah hati dan tulus senantiasa. Karena kami tahu kehormatan harus kembali kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang sebenarnya layak terima kehormatan. Dan kami berdoa biarlah setiap anak-anak-Mu diberkati sepanjang hari ini. Dalam usaha pekerjaan hidup mereka, berkati mereka dengan berlipat ganda. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
Kiranya Tuhan memberkati saudara. Stay safe. God bless you. Shalom.